Shalom bagi siswa kelas 4. Selamat berjumpa di pertemuan yang pertama. Kita akan bahas mengenai sungguh Allah Maha Hadir. Ya, seperti apa sih kehadiran Tuhan dalam kehidupan manusia bahkan di bumi ini atau alam ciptaan ini? Kita lihat dasar Alkitabnya ada di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 8. Dikatakan gini, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Mereka bertanya kepada siapa? Kepada Yesus. Maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai kepada ujung bumi. Artinya gini, yang terjadi dalam kehidupan ini, tidak ada satu manusia pun yang mengetahui. Hanya siapa yang tahu? Hanya Tuhan, hanya Bapa yang tahu. Jadi, kalau Allah hadir dalam alam semesta itu artinya gini, kehadiran Tuhan itu tidak perlu diketahui oleh manusia, tetapi dia bisa hadir dalam kehidupan kita. Nah, di bumi yang kita tempati ini, makhluk hidup bisa menjalankan kehidupannya. Makhluk hidup bisa hidup karena ada yang memberi hidup. Allah hadir sebagai sumber hidup. Makanya dia mengatakan akulah kehidupan. Ya, Yesus mengatakan akulah kehidupan. Jadi, kalau kita tidak tinggal di dalam Yesus, sesungguhnya kita nggak hidup. Ia memelihara pertumbuhan makhluk hidup sehingga bisa berkembang. Ia juga berkuasa atas segala yang diciptakannya. Jadi, Tuhan yang menciptakan manusia, Tuhan yang menciptakan segalanya, ia juga yang berkuasa untuk memelihara, menjaga, dan bahkan memberikan perlindungan. Kuasa Tuhan adalah mutlak. Tidak ada yang menyamai. Bahkan tidak ada yang bisa melebihinya. Oleh sebab itu, kuasa Allah dinyatakan pada mulanya ketika dia menciptakan alam semesta. Nah, oleh sebab itu, mari kita belajar bahwa Tuhan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Itu yang disebut dalam bahasa Ibrani-nya itu barah atau menciptakan. Jadi kalau dikatakan pada mulanya Allah menciptakan. Nah, kata menciptakan di situ artinya gini, dari bahan yang tidak ada lalu ada. Kalau manusia sekarang kan membuat meja udah ada bahannya, ada kayu. Kalau buat rumah udah ada bahannya, ada pasir, ada semen, ada lengkap. Nah, jadi apa? Jadi kalau Tuhan yang menciptakan segala sesuatu itu dari bahan yang tidak ada, lalu dia juga yang berkuasa menjaga, melindungi, dan memberkatinya. Begitu. Jadi kemahakuasaan Allah dalam alam semesta ini sangat sempurna atas hidup manusia. Nah, pada waktu itu bumi belum berbentuk dan masih kosong. Dia menciptakan melalui firman-Nya dan diciptakannya apa saja. Hari pertama terang. Fungsi terang apa? Berguna untuk membedakan siang dan malam. Nah, hari kedua cakrawala. Ya, cakrawala ini fungsinya apa? Untuk memisahkan air di atas dan air di bawah. Cakrawala itu yang disebut juga langit. Ya. Nah, hari ketiga Tuhan ciptakan daratan. Nah, daratan, lautan, dan juga tumbuhan. Hari keempat, matahari, bulan, dan bintang. Lihat ini, matahari, bulan, dan bintang. Selain untuk menerangi bumi, fungsinya adalah apa? Benda-benda penerang tersebut juga berguna untuk mewujudkan masa-masa yang tetap, yaitu apa? Hari, bulan, dan tahun. Ya kan? Jadi, ini hari apa? Hari Senin. Ini bulan apa? Januari. Nah, kan misalnya begitu. Ini tahun berapa? 2021. Ini tanggal berapa? Tanggal 10. Kan misalnya gitu. Jadi, matahari, bulan, dan bintang itu juga berguna untuk menetapkan masa. Hari kelima Tuhan ciptakan apa? Binatang yang hidup di air dan di udara, yaitu segala jenis ikan dan juga burung. Ikan itu hidupnya di laut, kalau burung di udara. Jangan dibalik ya, burung hidup di laut, ikan di udara. Nah, hari keenam Tuhan ciptakan apa? Binatang yang hidup di darat. Apa itu? Binatang yang hidup di darat dan manusia. Jadi, kita ini diciptakan pada hari yang keenam. Nah, dari semua yang diciptakan Tuhan ini dari hari pertama sampai hari yang keenam ini, ya, ini Tuhan semua yang menjaga, memelihara, dan melindungi. Jadi kalau Tuhan hadir dalam alam semesta itu artinya itu. Jadi
semua yang ada di dalam bumi ini, semua yang ada di bumi ini termasuk manusia, hidupnya itu dikontrol dan kendalikan oleh Tuhan. Gitu, ya. Mari kita lihat lagi. Yang kuasa Allah juga dinampakkannya ketika dia berhenti menciptakan dengan cara memberkati dan memelihara ciptaannya. Tuhan menciptakan alam semesta dan manusia ini berapa hari? Selama 6 hari. Ya, dari hari pertama sampai hari ke-6. Lalu hari ke-7 dia lakukan apa? Ia memberkati ciptaannya. Nah, kepada manusia Allah memberi kuasa untuk menaklukkan bumi dan menguasainya. Namun juga harus menjaga dan merawat dan penuh tanggung jawab. Artinya gini, Tuhan yang punya kuasa diberikan kepada kita. Lalu kuasa itu kita gunakan untuk apa? Untuk mengelola bumi ini, menguasai bumi ini, menjaga bumi ini, dan bahkan bertanggung jawab. Makanya tanaman yang ada di rumah itu jangan dibunuh, ya. Harus dirawat. Supaya apa? Ya supaya kelangsungan hidup manusia. Gitu. Nah, kuasa yang dimiliki Tuhan dan manusia sangat berbeda. Kalau kuasa manusia itu terbatas, itu yang disebut dengan dunamis, sedangkan kuasa Tuhan itu tidak terbatas, yang disebut dengan exousia. Begitu. Jadi ada kuasa yang terbatas, yaitu yang kita punya, tapi ada kuasa yang tidak terbatas, yang itu yang Tuhan punya. Nah, kesimpulannya adalah Allah hadir dalam kehidupan manusia setiap saat, tapi juga Allah yang bertanggung jawab penuh dalam memelihara alam ciptaannya. Manusia sebagai rekan kerja Allah diberi kuasa untuk mengelola dan mengusahakan bumi. Kehadiran Allah dalam hidup manusia ditunjukkannya melalui alam ciptaan. Ketika ia menjaga dan memelihara alam ini, itu menunjukkan kehadiran Tuhan di muka bumi ini. Begitu. Tuhan Yesus memberkati saudara selamat belajar untuk siswa kelas 4. Sukses selalu, walaupun ini belajar dari rumah, tetap mengerjakan tugas, jaga kesehatan, terus berdoa supaya Tuhan melalukan kita dari pandemi ini, dari penyakit ini. Saya berdoa, kalian di rumah tetap sehat, bersama orang tua, walaupun belajar di rumah, tapi tetap semangat. Ya, Tuhan memberkati.